menyebut pengeboman Rusia di Kharkiv sebagai kejahatan perang. Video menunjukkan daerah perumahan dibombardir dengan bangunan apartemen diguncang oleh ledakan kuat berulang-ulang. Kilatan api dan gumpalan asap abu-abu pun terlihat. Mengutip The Washington Post pada Senin 28 Februari, para pejabat Ukraina mengatakan sedikitnya 11 orang tewas dan lebih banyak lagi terluka di kota timur Kharkiv pada Senin pagi setelah Rusia meluncurkan serangan roket. Bom tandan yang dicurigai menyerang bangunan di bagian permukiman kota menimbulkan kekhawatiran bahwa ketika Rusia meningkatkan serangan di daerah perkotaan, Rusia dapat menggunakan taktik yang serupa dengan yang digunakan di Chechnya dan Suriah, di mana Rusia telah dituduh melakukan pelanggaran masa perang yang meluas. Pengeboman itu terjadi saat delegasi Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan pada hari Senin untuk pertama kalinya. Mereka bertemu di perbatasan Ukraina dengan Belarus, sekutu penting Rusia. Oleshy Nehupov, Kepala Administrasi Negara Daerah Kharkiv, mengatakan hari Senin bahwa puluhan orang sekarat dan setidaknya 11 orang dipastikan tewas. Saat penembakan dimulai, banyak penduduk Kharkiv mengantri di toko kelontong dan toko lain untuk mengisi kembali persediaan setelah ditutup selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, gambar-gambar yang beredar secara online tentang bangunan dan jalan yang rusak berlumuran darah dan baru-baru membuang bahan makanan. Satu video menunjukkan pabrik pakaian anak-anak yang masih membara hancur total. Penduduk Kharkiv bernama Alexis Zavrahny, 32 tahun, mengatakan sebuah roket jatuh di taman bermain sekitar 700 meter dari apartemennya. Sedangkan yang kedua jatuh di sisi berlawanan dari taman bermain, merusak area tempat Zavrahny mengatakan dia membawa putrinya yang berusia 9 bulan untuk bermain. Untungnya tidak ada yang terluka di sini, tetapi di tempat lain di kota dia melihat darah di jalan. Presiden Rusia Vladimir Putin diduga menyewa tentara bayaran untuk invasi Ukraina. Tentara bayaran tersebut disewa dengan misi membunuh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Diduga terdapat kurang lebih 400 tentara bayaran yang disewa Rusia. Mengutip The Times pada Senin 28 Februari, kelompok bayaran itu adalah Wagner Group. Mereka berpengalaman tempur di berbagai medan konflik seperti Suriah, Libya, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Wagner Group sendiri diyakini dimiliki oleh Evgeny Prigozhin, seorang pebisnis Rusia yang dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Sebelumnya, The New York Times telah melaporkan kelompok tentara bayaran Wagner telah tiba di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk. Mereka tiba dengan pakaian sipil. Menurut laporan The New York Times, tentara bayaran ini tiba dari Libya dan Suriah. Kemudian mereka mendekat di Crimea sebelum memasuki kawasan Donbas. The Times menyebut kelompok Wagner ditugaskan Kremlin untuk membunuh Zelensky. Mereka dijanjikan hadiah berjumlah besar untuk misi ini. Informasi tentang misi pembunuhan itu dilaporkan diterima pemerintah Ukraina pada Sabtu 26 Februari pagi waktu setempat. Setelah itu, pemerintah memberlakukan jam malam selama 36 jam di Kiev untuk membersihkan unit penyabot Rusia. Isu sabotase pasukan Rusia telah beredar sejak awal invasi. Rusia diklaim menerjunkan pasukan yang menyamar dengan baju sipil atau tentara Ukraina untuk masuk ke kota. Dalam pidatonya setelah serangan hari Jumat 25 Februari, Presiden Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menandai dia sebagai target nomor 1. Sedangkan keluarganya adalah target nomor 2. Rusia sendiri diketahui juga menggunakan tentara bayaran ketika menganeksasi Crimea pada 2014 lalu. Menurut laporan The New York Times, tujuan penerjunan tentara bayaran ke Medan di Ukraina saat ini masih menjadi topik perdebatan. Beberapa tentara Rusia yang ditangkap oleh militer Ukraina membuat pengakuan mengejutkan. Mereka tidak menginginkan perang, tetapi pulang. Dalam video tersebut, tentara itu mengklaim mereka telah ditipu oleh komandannya, tidak tahu akan dikirim untuk misi invasi Ukraina. Newsweek melaporkan pada Senin 28 Februari, sebuah video yang merekam 5 tentara Rusia yang ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina mulai viral di media sosial. Video itu diunggah pada hari Minggu dan sejauh ini telah ditonton lebih dari 700.000 kali. Orang yang merekam video mewawancarai masing-masing tentara yang terikat tangan dan mempertanyakan mengapa mereka menyerang Ukraina.
Para prajurit mengatakan bahwa mereka hanya ingin kembali ke rumah, tidak ingin menyerang Ukraina sejak awal dan mengalami demoralisasi. Setelah ditanya dari unit militer apa mereka berasal, tentara Rusia masing-masing menjawab dengan nomor unit militer mereka. Ketika ditanya apa tujuan mereka datang ke Ukraina, para tentara memberikan tanggapan yang berbeda-beda sambil mengatakan bahwa mereka telah dibohongi dan ditipu. Dalam pengakuannya, salah satu tentara berkata bahwa mereka dikirim untuk latihan, bukan menyerang Ukraina. Sementara satu lainnya mengatakan bahwa sebagian temannya memilih mundur dalam pelatihan. Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan menjadi musuh publik. Para tentara Rusia tersebut ingin pulang ke negara mereka. Sementara prajurit keempat mengatakan komandannya memberitahu mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Menurut militer Ukraina, meskipun konflik militer antara Rusia dan Ukraina baru mulai beberapa hari yang lalu, Rusia telah mengalami kerugian besar. Newsweek telah melaporkan kerugian nyata yang dihadapi Rusia sejak menginvasi negara itu pada hari Kamis. Lebih dari 3.500 tentara Rusia telah tewas sejak invasi dimulai, dan pasukan Putin terus mendorong menuju ibu kota Ukraina, yaitu Kiev. Setidaknya ada sebanyak 5 tentara Rusia yang ditangkap oleh Ukraina saat hendak melakukan serangan. Kelima tentara Rusia tersebut justru membuat pengakuan bahwa dirinya sedianya tak ingin berperang, ia pun ingin segera bisa kembali ke kediamannya. Para tentara tersebut mengklaim dirinya telah ditipu oleh komandannya. Hal tersebut disampaikannya dalam sebuah video viral yang beredar di media sosial. Dalam laporan Newsweek pada Senin 28 Februari, 5 tentara Rusia tersebut ditangkap di Kharkiv oleh pasukan Ukraina. Saat ditanya mengapa mereka menyerang Ukraina, tentara tersebut mengaku sedianya tak ingin menyerang Ukraina sedari awal. Ia pun mengatakan ingin segera kembali ke kediamannya. Saat ditanya, mereka menjelaskan bahwa awalnya datang untuk melakukan pelatihan. Mereka pun mengaku hanya ingin perdamaian tanpa adanya permusuhan dan korban jiwa. Seusai melakukan invasi terhadap Ukraina, Rusia sendiri diketahui mengalami kerugian yang cukup besar. Lebih dari 3.500 tentara tewas seusai pasukan Putin hendak masuk ke wilayah ibu kota Ukraina. Hampir 200 anggota militer Rusia juga telah ditangkap. Tak hanya itu, Rusia juga kehilangan 14 pesawat, 8 helikopter, 102 tank, 536 kendaraan bersenjata sejak serangan pertama pada Kamis 24 Februari. Часть, зачем пришел? Алексей, 25-я бригада, войсковая часть 75, 242, 75-242, войсковая часть 25-я бригада. Зачем прибыл? С какой целью? Кто послал? Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько. Ну, вот так вот оказалось, что теперь я здесь. Даже часть изначально говорили, что прибыли на учения. В итоге, когда уже закинули на передовую, люди все были деморализованы и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать как пушечное мясо. Хотя люди все проявили наши части этой войны, но не хотят. Просто хотят домой, просто хотят мира. Pertempuran Rusia dan Ukraina hingga saat ini masih memanas. Bahkan baru-baru ini beredar di media sosial aksi militer Rusia yang menjarah toko kelontong di Ukraina. Tak hanya itu, mereka juga diduga membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 28 Februari, video yang beredar di media sosial Twitter terlihat para militer Rusia menjarah toko kelontong milik Ukraina. Dalam video tersebut terlihat tentara Rusia dengan bersenjata lengkap mengambil barang dari supermarket Ukraina. Namun insiden tersebut tidak terlihat jelas di mana keberadaannya. Sementara Newsweek yang pertama melaporkan kabar ini masih memverifikasi detailnya. Sementara itu ada video lain yang memperlihatkan tentara Rusia membobol sebuah bank di wilayah Kherson, Ukraina. Menurut reporter Alek Lund dalam cuitannya terkait video di Twitter tersebut, ia menduga bahwa tentara Rusia tersebut mencuri brankas. Kejadian tersebut berlangsung setelah Amerika Serikat dan sekutunya bermanuver untuk memangkas bank-bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT pada Sabtu 26 Februari. Hal tersebut merupakan sanksi terbaru yang diberikan kepada Moskwa karena melanjutkan serangannya terhadap Ukraina. Atas dua insiden tersebut, para pemimpin Komisi Eropa, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, dan Amerika Serikat dalam pernyataan bersama meminta pertanggungjawaban Rusia.
Tak hanya itu, mereka juga meminta secara kolektif memastikan bahwa perang ini merupakan kegagalan strategi bagi Vladimir Putin. Mereka juga mengumumkan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut atas serangan Rusia terhadap Ukraina. Rusia telah menghancurkan Antonov 225 pesawat terbesar di dunia milik Ukraina. Serangan tersebut dilakukan di luar Kiev pada Minggu 27 Februari 2022, yakni di hari keempat invasi yang dilakukan Rusia pada Ukraina. Menambahkan pesawat terbesar di dunia tersebut sebelum dan sesudah dihancurkan juga beredar di media sosial. Hancurnya pesawat kargo raksasa ini juga telah dikonfirmasi produsen senjata Ukroboronprom Ukraina. Pesawat Antonov 225 mampu mengangkut beban hingga 250 ton serta memiliki rentan sayap terpanjang di dunia. Pesawat ini mempunyai kinerja laju maksimum 850 km per jam dan laju jelajah 800 km per jam. Pesawat Antonov 225 memiliki panjang 84 meter dan disemati nama Mriya. Mriya berarti mimpi dalam bahasa Ukraina. Seperti diketahui, bandara lokasi Mriya ini berada memang telah menjadi medan perang Ukraina sejak dimulainya invasi Rusia yang digemakan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak Kamis 24 Februari 2022. Untuk membangun kembali Mriya dibutuhkan biaya fantastis, yakni lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 43,14 triliun rupiah. Pengerjaannya pun tak sebentar dan memakan waktu hingga 5 tahun lamanya. Dalam foto-foto yang beredar, terlihat bagaimana megah dan besarnya pesawat Antonov 225 ini. Foto tersebut lantas dibandingkan dengan kondisi pesawat yang hancur dengan kobaran api yang membakar seluruh bagian pesawat. Serangan Rusia kepada Ukraina terus gencar dilakukan sejak invasi hari pertama pada Kamis 24 Februari 2022. Hal itu pun membuat Ukraina merasa geram hingga mengeluarkan senjata canggih, yakni sebuah drone yang diklaim berhasil memukul mundur angkatan udara milik Rusia. Tak main-main, drone tersebut diklaim sangat mematikan namun tak terlihat oleh musuh. Dikutip dari Tribun News, melalui drone tempur buatan Turki, Bayraktar TB2, Ukraina membalas serangan Rusia dengan melenyapkan konvoi angkatan udara pada Minggu 27 Februari kemarin. Hal tersebut diketahui setelah Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, mengunggah sebuah video di akun Facebook resminya. Dalam cuplikan video tersebut, terlihat Bayraktar TB2, pesawat tak berawak milik Ukraina telah memombardir sistem rudal milik Rusia. Valery Zaluzhny mengatakan, akibat dari serangan tersebut, Ukraina berhasil memukul mundur Rusia dari kota Malin. Kota Malin berjarak 100 km atau sekitar 62 mil dari barat laut Kiev. Bayraktar TB2 merupakan pesawat nirawak atau UAV atau yang kerap disebut pesawat drone. Drone yang terbuat dari Turki itu mulai dibeli Ukraina sejak 2019 silam. Pesawat drone tempur ini sengaja dirancang sebagai drone handal agar bisa menargetkan dan menghancurkan pertahanan musuh. Hal ini terbukti dengan hancurnya selusin kendaraan milik Rusia pada serangan kemarin. Dilengkapi dengan kamera definisi tinggi yang dapat melakukan streaming video serangan secara real-time. Pesawat TB2 didesain agar mampu bertahan di udara selama 25 jam dengan ketinggian sekitar 25.000 kaki. Uniknya, pesawat drone ini dibuat agar tidak dapat dideteksi oleh sistem radar musuh. Pesawat TB2 ini dirancang secara khusus dengan rentang sayap sekitar 12 meter dan bobot 250 kg. Pesawat tersebut diklaim mampu membawa senjata berupa peluru dan rudal. Meski peluru yang tersemat pada TB2 terbatas, namun tembakan dari pesawat drone tersebut bisa menghancurkan kendaraan lapis baja seperti yang terjadi di Idlib, Suriah. Dilansir dari Findable.org, komponen yang disematkan pada Bayraktar tak main-main. Bayraktar TB2 menggunakan mesin injeksi berbahan bakar 100 HP Rotax 912 yang hanya diproduksi oleh Bombardier Rotax GmbH Austria. Sementara untuk sistem kamera laser diimpor dari Kanada. Tak hanya itu, roda Roketsan OMTAS dan UMTAS yang disisipkan dalam pesawat drone ini dibuat langsung oleh perusahaan TDW Jerman. Bahkan sistem satelit hingga sistem penerimaan GPS dipasok oleh pabrikan Amerika. Dengan adanya bantuan senjata seperti ini, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Valery Zaluzhny, berharap agar negaranya bisa terus memukul serangan Rusia, sehingga dapat melindungi wilayah teritorial negaranya.
Anggota militer Ukraina kembali melakukan serangan balik untuk meredam konvoi tank Rusia yang mulai masuk ke wilayah Kiev.